Pembelajaran kolaboratif dipilih sebagai upaya dari guru untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pembelajaran sebagai suatu strategi pemecahan masalah pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Dalam pelaksanaan atau aksinya, pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik dengan berbagai tingkat kemampuan akan bekerja sama dalam kelompok kecil menuju tujuan bersama. Hal tersebut diharapkan dapat mengefektifkan pembelajaran. Situasi pandemi COVID-19 ini memunculkan kendala belajar, baik pada kemampuan siswa dalam belajar maupun sarana pendukung. Maka perlu guru menyikapi dan menyiasati. Disinilah model pembelajaran kolaboratif kami pilih sebagai solusinya supaya pembelajaran tetap optimal. Seperti halnya membangun sebuah rumah, maka dibutuhkan beberapa tenaga ahli untuk mewujudkannya. Minimal 3 ahli. Yang pertama adalah arsitek, yaitu seseorang yang ahli mendesain rumah. Tidak saja bentuk atau desain eksterior, tetapi juga sampai pada desain interior. Kedua, seorang insinyur teknik sipil yang akan menghitung kekuatan konstruksi sesuai desain bangunan yang sudah dibuat. Ahli berikutnya tentu saja tentang bangunan sebagai tenaga pelaksana untuk mendirikan bangunan tersebut. Kolaborasi dari ketiga ahli tersebut dilakukan dengan saling komunikasi, kerjasama secara efektif dan efisien, sehingga dapat mewujudkan berdirinya sebuah rumah. Sebagai langkah untuk mewujudkan Sindui Gemilang, kami, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Biologi, Sosiologi, dan Penjaskes akan berkolaborasi dalam mengajar para siswa kelas 12 pada masing-masing jurusan, baik jurusan MIPA maupun jurusan IPS. Kolaborasi yang kami lakukan adalah yang pertama, untuk jurusan MIPA pada pelajaran biologi, siswa belajar materi mutasi genetik. Sedangkan untuk jurusan IPS, siswa akan belajar materi perubahan sosial pada mapel sosiologi. Pada waktu yang sama, semua siswa pada kedua jurusan tersebut paham tentang materi budaya hidup sehat untuk pelajaran Penjaskes. Dan pada pelajaran Bahasa Indonesia, semua siswa pada jurusan baik MIPA maupun IPS akan belajar materi teks artikel. Para siswa kelas 12, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artikel merupakan sebuah karya tulis lengkap, contohnya berita atau teks esai dalam majalah. Menurut Tommy Rianto dalam buku Cepat Menguasai Soal Bahasa Indonesia SMA dan MA yang terbit pada tahun 2019, teks artikel merupakan sebuah karya tulis lepas berisikan opini atau pendapat penulis tentang isu permasalahan, bertujuan untuk memberi informasi, mempengaruhi, meyakinkan, atau untuk menghibur pembaca. Anak-anak hebat, berbicara tentang teks, maka yang akan dipelajari adalah struktur teks dan kaidah kebahasaan teks tersebut. Berikut penjelasan singkatnya. Struktur teks artikel terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Pada kaidah kebahasaan dalam teks artikel terdiri dari argumentatif, yaitu bahwa artikel harus disusun dengan bahasa yang bersifat argumentasi. Tujuannya agar pembaca bisa menerima dan memahami pendapat penulis yang didasari dengan berbagai fakta. Bersifat faktual,
Artinya, teks artikel harus disusun dengan menggunakan fakta sebagai pendukung opini. Pada kaidah kebahasaan, terdapat pronomina, yaitu pronomina persona sebagai kata ganti orang dan pronomina non-persona sebagai kata ganti bukan orang. Kaidah selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa yang resmi dan tidak resmi. Hal ini bebas dan bergantung pada penulis. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah terdapat adverbia, yaitu kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu konjungsi, yaitu adanya kata penghubung. Berikutnya kosakata atau perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Anak-anak, setelah hal-hal tersebut kalian pahami, maka penyusunan teks artikel pun bisa dilakukan. Anak-anak hebat. Ibarat kata, tugas untuk tema pandemi ini sudah dibuat melalui struktur teks artikel bahasa Indonesia. Kalian tinggal mengisinya dengan materi-materi yang lain untuk mapel biologi atau sosiologi dan mapel penjas orkes. Apakah itu mutasi gen? Mari kita simak penjelasannya. Cekidot. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang mutasi. Virus COVID-19 telah mengalami mutasi dari virus aslinya, yaitu strain Wuhan 1, menjadi berbagai varian mutan, yaitu antara lain D614G, Alpha, Beta, Gamma, Epsilon, Iota, Delta, dan Alpha. Virus tersebut saat ini sudah menyebabkan pandemi, yaitu menjadi wabah yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Dan saat ini kita sudah ketahui banyak negara yang mengalami pandemi karena COVID-19 ini. Apa yang disebut dengan mutasi anak-anak? Mutasi adalah perubahan sequence gen dari nukleotida DNA suatu organisme yang pada akhirnya menciptakan keanekaragaman genetik. Mutasi dapat juga terjadi pada DNA atau RNA virus. Mutasi bersifat menurun. Penyebab mutasi kita sebut dengan mutagen. Individu yang mengalami mutasi kita sebut mutan. Dan mutasi bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mari kita kaitkan proses terjadinya mutasi dengan materi sebelumnya, yaitu substansi genetik dan sintesis protein. Seperti sudah kita ketahui, DNA itu tersusun dari rantai polinukleotida ganda yang setiap nukleotidanya terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Kaitannya dengan sintesis protein adalah bahwa peranan DNA itu adalah sebagai perancang atau arsitek protein apa yang akan dibentuk. Protein dibentuk melalui sintesis protein yang terjadi di ribosom. Kesalahan RNA transfer dalam menerjemahkan kode genetik dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan pada asam amino yang terbentuk. Kekeliruan asam amino yang terbentuk menyebabkan protein yang terbentuk juga
tidak sesuai. Sebagai contoh peristiwa mutasi yang saat ini terjadi adalah terbentuknya varian baru yaitu virus COVID D614G. D614G ada dalam protein virus yang digunakan untuk masuk ke tubuh manusia. Pada sintesis protein, telah kita ketahui bahwa penyusun protein adalah asam amino. Mutasi tersebut mengubah asam amino di posisi 614, yaitu dari D asam amino asam aspartat menjadi G yang merupakan asam amino glisin. Di bawah mikroskop tampak bahwa virus pembawa genom D614G terlihat memiliki spike, yaitu semacam duri tebal dari protein yang bisa membuatnya lebih menempel pada sel inang dan daya infeksinya meningkat. Ada dugaan menyebarnya COVID-19 secara masif di seluruh dunia hingga menjadi pandemi disebabkan oleh virus corona D614G ini. Hal ini terjadi karena versi mutasi ini ternyata jauh lebih menular dibanding virus aslinya, yaitu strain Wuhan 1. Hal ini dari penelitian Scripps Research Institute Florida, Amerika Serikat, dan peneliti dari Yale School of Public Health dari Nathan Gruber. Contoh lain mutan adalah varian Delta. Risiko penularan dari varian Delta 60% lebih tinggi dibandingkan varian Alpha yang sudah jauh lebih menular dibandingkan varian asli. Perlu diperhatikan bahwa semakin banyak infeksi pada suatu populasi, kemungkinan mutasi virus akan semakin meningkat. Nah, anak-anak, berdasarkan penjelasan itu, maka sebagai tugas untuk kalian, silakan menganalisis keterkaitan antara mutasi pada virus COVID-19 ini dengan pandemi yang saat ini terjadi berdasarkan studi literatur. Kemudian, kalian kemas dalam bentuk podcast atau video sebagai bagian dari pembelajaran kolaborasi. Nah, anak-anak hebat, bagaimana supaya kita tidak terpapar dari virus COVID-19 yang saat ini sedang menjadi pandemi? Selain selalu menerapkan protokol kesehatan, kita harus selalu menjaga kekebalan tubuh kita. Bagaimana kita menjaga kekebalan tubuh kita? Salah satunya adalah dengan pola makan yang sehat. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat selalu. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ayu. Kali ini kita akan membahas materi perubahan sosial. Anak-anak, dalam materi ini Bu Ayu akan mengaitkan antara perubahan sosial dengan pandemi COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Anak-anak, seperti kita tahu, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat, meliputi perubahan pola perilaku, perubahan nilai sosial, dan perubahan adat ataupun kebiasaan dalam masyarakat. Perubahan sosial yang saat ini dapat kita rasakan adalah perubahan kebiasaan hidup kita sehari-hari. Seperti kita lihat, saat ini kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran luring. Setiap hari kita pembelajaran lewat daring, ya nak ya, menggunakan media Zoom, Meet, dan semua media yang bisa mendukung pelajaran kita. Tanpa kita sadari, contoh ini adalah salah satu dampak dari pandemi COVID-19.
Bu Ayu jelaskan lebih lanjut, dampak pandemi COVID-19 ternyata tidak hanya dirasakan oleh sebagian orang saja. Masyarakat luas, dari masyarakat desa, masyarakat kota, dari segi pekerjaan apapun, semua merasakan hal yang sama. Baiklah, kita akan kupas satu-satu dalam ulasan berikut ini. Dalam sektor perekonomian, kita bisa melihat bagaimana pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh besar. Banyak karyawan yang di-PHK, banyak perusahaan yang tutup, kemudian banyak sekali masyarakat yang tidak bisa bekerja karena ada pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi masyarakat juga membatasi diri untuk tidak keluar rumah, apalagi membeli makanan atau barang-barang yang di luar. Mereka meminimalisirkan segala kegiatan yang menyangkut kerumunan. Anak-anak, kemudian kita lanjut di pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bidang pendidikan. Nah, seperti kita tahu, Bu Ayu sudah bahas tadi di awal bahwa dampak pandemi ini ternyata menyebabkan proses pembelajaran kita juga terhambat. Kita tidak bisa bertatap muka. Bahkan Bu Ayu belum mengenal, belum pernah melihat wajah-wajah siswa Bu Ayu kelas 10 ya. Kita hanya bertemu lewat dunia maya. Nah, anak-anak, dari contoh-contoh yang Bu Ayu sebutkan tadi, Bu Ayu harap mulai sekarang kita benar-benar memahami ketika ada suatu aturan yang bersumber dari pemerintah, kita harus mencerna dengan baik. Kita tidak boleh memandang hanya dari satu sudut pandang saja. Misalnya, ketika kita bicara tentang pandemi ini, ya, kita tidak bisa bersekolah, nanti kita bodoh. Tidak seperti itu ya. Kita harus melihat dari segi kesehatan. Seperti yang sudah Pak Heni sampaikan, ya, kita harus selalu jaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan selalu menjaga pola makan kita dengan gaya hidup sehat. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat selalu. Salam olahraga, salam sehat. Bertemu lagi dengan saya Pak Helmi. Di pertemuan ini kita akan membahas materi tentang budaya hidup sehat, yang mana materi ini tergabung dalam mapel kolaborasi. Di materi PJOK ini, jadi akan terfokus pada jenis-jenis makanan sehat yang baik untuk imun kita dalam situasi pandemi seperti ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan budaya hidup sehat. Budaya hidup sehat, definisinya sehat adalah kondisi fisik, mental, sosial yang sempurna, bukan sekedar sakit atau tidak sakit atau tidak cacat menurut WHO tahun 1948. Ya, terus perlu ditambahkan juga untuk sehat spiritual. Nah, dari dimensi sehat seperti itu, terus selanjutnya untuk perilaku hidup bersih dan sehat sendiri ada beberapa indikator, yaitu yang pertama, ya, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Terus yang kedua, ASI eksklusif. Ketiga, penimbangan balita. Keempat, gizi. 5, air bersih. 6, jamban sehat. 7, membuang sampah pada tempatnya. 8, kepadatan hunian rumahnya minimal 9
meter persegi. 9. Lantai rumah kedap air. 10. Aktivitas fisik. 11. Tidak merokok. 12. Rajin mencuci tangan. 13. Rajin juga gosok gigi. Nomor 14 yang terakhir, no drug, no narkoba. Nah, itu adalah indikator tentang budaya hidup sehat. Dan apalagi juga artinya hidup sehat itu adalah kebiasaan seseorang untuk menerapkan hidup sehat dalam kehidupannya sehari-hari dan menghindari kebiasaan buruk yang mengganggu kesehatannya. Dan apa akibatnya bila tidak melakukan budaya hidup sehat? Dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti 1. Jantung, tekanan darah tinggi, stroke. Nah, bisa juga 2. Kanker kencing manis sumbatan paru. Ketiga, kronis kegemukan radang sendi. Keempat, juga termasuk keropos tulang. Nah, selanjutnya juga 3 faktor risiko utamanya dari 4 macam tadi, yaitu yang pertama merokok, kurangnya melakukan aktivitas fisik, apalagi di situasi pandemi kalian jarang untuk melakukan olahraga di rumah, itu juga mempengaruhi. Yang ketiga adalah kurang makanan yang berserat. Nah, itu juga kalau kurang makan berserat itu nantinya larinya ke BAB biasanya. BAB-nya kalau makanya berserat, BAB-nya juga nggak akan lancar. Terus apa manfaat gaya hidup sehat? Yaitu 1. Tubuh menjadi lebih sehat dan tidak mudah sakit. 2. Aktivitas sehari-hari jadi lebih lancar dan tampil lebih menarik. 3. Lebih produktif. 4. Terhindar dari berbagai macam penyakit tidak menular ataupun menular. Nah, itu tadi contohnya jantung, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes, paru kronis, dan keropos tulang. Selanjutnya, gaya hidup sehat itu seperti apa? Yang pertama, makanan bergizi dan seimbang. 2. Makanan tinggi serat. 3. Makanan rendah lemak. Nah, tadi itu panjang lebar saya jelaskan. Silahkan kalian cari jenis-jenis makanan dan manfaatnya makanan tersebut bagi imun kita yang baik untuk situasi pandemi seperti ini, di mana posisinya kita yang belum atau negatif terkena virus maupun yang sudah positif nanti akan disambungkan dalam materinya sosiologi. Itu posisi kita berada di zonanya yang positif atau maupun yang masih negatif, itu makanan yang baik buat kita itu apa. Nah, nanti silahkan kalian cari itu, dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa bertanya melalui WA atau maupun nanti bisa bertemu dengan Pak Elmi. Terima kasih, itu dari materi PJOK Penjas Orkes. Salam olahraga, salam sehat.